Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Aksi Gus Nur Samsun malam ini adalah untuk meladeni tantangan seorang dukun santet di atas Gunung Merbabu. Tetapi sebelum menyaksikan videonya tersebut, tidak lupa kiranya kami untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kesejahteraan dan kesehatan senantiasa terlimpahkan kepada sahabat semuanya. Kedatangan Gus Nur Samsun ke puncak Gunung Merbabu ini adalah karena dia ditantang melalui sebuah pesan di aplikasi WhatsApp oleh seorang dukun yang bernama Mbah Mauni. Dalam pesan di WhatsApp tersebut, sang dukun mengatakan bahwa dia meminta Gus Nur Samsun untuk datang ke tempat di atas Gunung Merbabu ini. Yang mana, sang dukun menantangnya untuk beradu ilmu, karena Gus Nur Samsun telah berani menantang duel para dukun santet. Dan ditantang oleh orang yang mengaku dukun tersebut. Gus Nur Samsun pun malam ini mendatangi sang dukun di puncak Gunung Merbabu ini. Dan dia pun kemudian bertemu dengan seseorang yang sedang melakukan sebuah ritual di tempat ini. Akan tetapi Gus Nur Samsun merasa ada yang sedikit aneh. Yaitu ketika Gus Nur Samsun bertanya tentang apa tujuan sang dukun mengapa menantangnya, dukun tersebut mengaku tidak tahu apa-apa. Dukun tersebut mengatakan, betul bahwa dia adalah Mbah Mauni, seorang dukun penunggu Gunung Merbabu. Tetapi dia mengaku bahwa sama sekali dia tidak pernah menantang siapapun, termasuk menantang Gus Nur Samsun. Tetapi jika ada orang yang sengaja datang untuk menantang dirinya, maka dengan sangat senang hati dia akan meladeninya. Dan mendengar pengakuan dari sang dukun Mauni itu, Gus Nur Samsun kemudian menjadi sadar bahwa bisa jadi tantangan yang diterimanya melalui pesan aplikasi WhatsApp tersebut adalah hanya sebuah adu domba. Bisa jadi ada orang ketiga yang mengaku dukun bernama Mbah Mauni, yang menantang Gus Nur Samsun untuk duel di atas Gunung Merbabu ini. Dan karena sadar akan hal tersebutlah, Gus Nur Samsun kemudian mencoba untuk berbicara baik-baik kepada sang dukun. Bahwa kedatangannya ke tempat ini adalah karena sebuah kesalahpahaman, dan Gus Nur Samsun meminta izin kepada sang dukun untuk pergi. Akan tetapi, dukun Mauni tidak mengizinkan Gus Nur Samsun untuk pergi meninggalkan tempatnya. Dukun tersebut beranggapan bahwa kedatangan Gus Nur Samsun itu telah mengganggu ritual bertapa yang sedang dia lakukan. Dan merasa marah karena diganggu Gus Nur Samsun itulah, dukun Mauni ingin menghajar untuk memberikan pelajaran kepada Gus Nur Samsun. Dan tidak mau banyak bicara, dukun tersebut kemudian segera menyerang Gus Nur Samsun. Maka terjadilah pertarungan yang cukup hebat di antara mereka. Akan tetapi Gus Nur Samsun masih berusaha untuk bersabar. Dia masih mencoba untuk memberikan penjelasan tentang kesalahpahaman tersebut. Namun karena dukun Mauni terus saja menyerangnya, maka terpaksa Gus Nur Samsun meladeninya. Lalu apakah yang akan dilakukan Gus Nur Samsun menghadapi serangan brutal dari sang dukun Mauni? Dan mampukah dia meluruskan kesalahpahamannya ini kepada sang dukun? Maka silahkan disaksikan videonya tersebut sampai akhir cerita. Video ini adalah aksi nyata dari Gus Nur Samsun. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Semoga video kali ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Sampai benar tidak menantang saya? Saya tidak nantang sopo-sopo, tapi nih tanang ke Iwani. Bentar mbah, bukan nantang loh mbah. Apa sih Gus? Gus? Gak bisa. Allah Akbar. Dia bilangin saya tidak menantang. Kalau sampai pengen duel sama saya, silahkan saya layani. Nggak mau diajak baik-baik ya udah, ajar. Wes ganggu soalnya karaku. Allah Akbar. Awas, hati-hati kamera. Saya peringatkan sekali lagi, Mbah. Saya Nur Samsun, tidak pernah menantang. Aku ora percaya kowe wis kene ganggu aku berarti kowe wis nantang. Akan tetapi kalau sampai memang pengen ditantang, lumayan juga dia, mungkin habis bertapa dia.
Saya hanya menantang dukun-dukun santet, Mbah. Ataupun bangsa-bangsa siluman. Saya berasal dari Demak, Mbah. Aku rawat kisah pokoknya. Wes ganggu neng kene aku. Saya sudah memperingatkan. Saya tidak pernah menantang. Kalau orang tidak bersalah. Saya hanya menantang orang-orang dukun-dukun santet. Ataupun pemuja-pemuja bangsa siluman, bangsa jin, bangsa iblis. Kalian sampean masih ngeyel sampean. Gak jelas. Awas. Gimana? Dia sebetulnya nggak tahu. Berarti ini ada yang adu domba nih, Gus. Tapi dia nyerang terus loh. Karena kowe wis ganggu aku neng kene. Berarti ada yang mengadu domba supaya kita mengganggu pertapanya dia sehingga marah kayak gitu. Kalau kita habisin juga kasihan kan? Saya sudah bilang, Mbah. Kita bersahabat, Mbah. Kita berteman aja. Nggak usah ada pertempuran. Tapi kenapa sampai menyerang saya terus? Saya sudah bilang. Berapa kali saya harus bilang? Saya tidak menantang sampean. Kowe wis ganggu aku yo kudune yo. Kowe kalah karo. Berarti Mbah merasa saya mengganggu sampean? Iya. Gimana enaknya? Kita ladenin ya? Ladenin aja. Apa bawa kembang, Gus? Hah? Apa? Bawa kembang, Ge. Kita selesaikan langsung ya. Pungkasan ya? Iya. Pungkasan. Kita datangin, kita samperin. Allah Akbar. Saya sudah bilang, Mbah. Saya tidak mengganggu sampean. Mau bertapa silakan bertapa. Perkenalkan, nama saya Nur Samsun Al-Fakir. Saya berasal dari Demak, Meranggen. Kalau sampean asli orang Semarang, Weleri, sudah tahu. Sudah pernah mendengar nama Meranggen. Kenapa boy? Ganggu topo kuning kene. Saya tidak mengganggu, Mbak. Saya tidak mengganggu. Sampean saya tanya, sampean dukun santet bukan? Bukan. Bukan dukun santet. Ya sudah. Penunggu sini. Sampean penunggu sini. Iya. Jadi seperti ini, Mbak, kronologinya. Ada tiba-tiba yang telepon dan WhatsApp kepada kami bahwa mengaku namanya Mbah Mauni. Iya aku di. Sampai Mbah Mauni. Iya. Dan mengakunya orang Weleri Semarang. Iya aku. Dan mengaku pengen bertemu sama saya, adu kesaktian, adu duel itu di Gunung Merbabu. Kan ini tempatnya. Iya ini emang tempat, tapi aku ora tahu nantang sopo-sopo. Sampai nggak pernah menantang siapa-siapa. Tapi ditantang yo wani. Tapi kalau sampai ditantang berani. Wani. Begitu pula dengan saya. Saya kalau ditantang juga berani. Tapi saya tidak pernah menantang siapapun. Kecuali ada dua hal. Orang yang sesat dan orang yang melakukan kesyirikan. Hanya itu. Jadi gimana, kita obatin nggak? Ini karena bukan dukun santet, baiknya diobatin aja, Gus. Diajak berteman lah. Kasihan. Tapi kita nggak tahu loh profilnya gimana. Dia... Iya benar juga. Ya sudah, sebelumnya saya minta maaf, Bah. Minal aidin wal faidin, saya mohon maaf. Nyuwun ngapurone, minta ngapuro. Apabila saya telah melakukan kesalahan mengganggu pertapaannya Mbah, saya mohon maaf. Dimaafkan nggak, Mbah? Nggak dimaafkan. Oh gitu ya.
Lantas apa? Sehingga supaya saya mendapatkan maaf dari sampean, apa yang harus saya lakukan? Kowe ngaleo. Saya harus meninggalkan tempat ini. Panas kok ini gini. Oh, kalau kita di sini katanya panas. Ya sudah, kalau begitu saya pamit, Mbah. Tapi mohon dimaafkan. Ora ngalah. Kalau saya pergi, sampean memaafkan saya enggak? Ora ngalah. Gimana? Susah. Apa kelurne? Saya nggak mau berantem, Mbah. Saya nggak mau berantem. Gimana ya? Kan sampean bilang kalau saya pergi dari sini katanya sampean memaafkan. Kenapa sekarang enggak? Memaafkan enggak? Kalau saya pergi dari sini, kalau sampean enggak memaafkan, saya di sini terus. Yo ndak ngalah panas kok ini gini. Kalau begitu memaafkan ya? Iya ndak ngalah. Ya sudah, terima kasih.